lisan, kita juga mendengarkan putusan dari majelis hakim. Putusannya mengabulkan sebagian gugatan, dalam arti mengabulkan gugatan cerai terhadap Mbak Puput dengan Dodi Sudrajat dan hak asuh anak terhadap Aisyah yang dikuasai oleh Mbak Puput. Terkait nafkah itu ditolak ya, karena tidak ada pekerjaan Pak Dodinya. Ini saja terkait persidangan ini. Apabila Pak Dodi tidak setuju terhadap putusan Perstek ini, Pak Dodi bisa melakukan upaya hukum namanya perjiat selama 14 hari. Ya udah dengar, udah hasil sidang, udah ketok palu tadi ya Pak. Ya udah bersyukur, alhamdulillah lega, plong. Ini udah dari berapa lama sih Mbak memikirkan ini untuk udah berapa lama ini? Memikirkan berpisah gitu. Sudah lama ya, udah lama banget, udah tarik ulur terus kan. Dan ini udah ikhlas, udah plong, udah saatnya. Bukan karena ada momen yang lagi ada kontra tengah-tengah nanti, bukan ada momen yang kontra dengan Pak Dodi banyak makanya nyerah jadi begitu. Nggak ada hubungan itu sama sekali, nggak ada. Pun maaf terkait dengan jatah nafkah untuk Ais yang diminta 10 juta, apa benar? Dari tim lawyer itu. Kalau terhadap nafkah benar kita mengajukan, tapi karena tidak ada pekerjaan maka ditolak. Karena Mbak Puput sendiri yang bekerja, maka ya Mbak Puput yang menafkahi. Pak Puput selama proses ini sendiri nyangka nggak bakal secepat ini? Saya berpikir agak lama ya. Harusnya minggu kemarin udah putus, cuman ternyata harus minggu ini. Iya. Terkait hak asuh anak akan diurus juga atau seperti apa Bang? Hak asuh anak kan udah jelas jatuh ke tangan saya, ya sudah. Memang dari dulu saya yang cover semua ya udah. Kalau boleh tahu tadi kenapa nggak hadir ke sidang gitu? Udah diwakilkan sama lawyer. Jadi aku nggak perlu hadir dan aku ada pekerjaan lain juga. Oke, nah nanti kalau misalkan untuk pertemuan Ais dengan Dedi seperti apa nanti mungkin ke depannya? Kedepannya ya nanti gampang diatur lah. Kalau misalkan mau ketemu apa segala macam ya nanti gampang ada komunikasi kan. Bisa komunikasi lewat Irma, bisa komunikasi sama lawyer aku juga. Kalau terakhir komunikasi sama Pak Dodi kapan? Saya Puput terakhir komunikasi ngobrolin apa? Terakhir komunikasi kapan ya? Kita sudah 3 minggu lebih. 3 minggu yang lalu ya. 3 minggu Obrolan lalu. apa yang diobrolin saat tentang persidangan atau Ya lebih ini sih lebih ke persidangan aja. Pak Puput setelah ketok palu ini sendiri sempat berhubungan nggak kontak sama Nggak ada. Dedi? Nggak ada. Kan nomor aku udah diblokir. Tapi kabarnya Ais katanya mengirimkan video rindu Dedi. Voice note kali ya? Iya, seperti itu. Benar, betul. Seperti apa sih kata-katanya? Iya, apa yang dituliskan sama Ais sendiri ke Bunda Puput terkait Dedi? Oh ya, Ais kemarin sempat bicara ngeluh kalau Dedinya lama balas voice note-nya Ais. Terus saya hanya menjelaskan bahwa Ais sabar aja. Dedi bukannya nggak mau balas, tapi Dedi lagi sibuk. Dedi lagi sibuk kerja, bilang gitu aja sih. Tapi bisa mengerti anaknya. Tapi Ais sendiri ada kecemburuan nggak sih Kak? Karena kan Dedi sekarang kemana-mana sama Maya. Aisnya nggak ngerti, karena aku nggak izinin Ais buka medsos. Jadi nggak tahu. Pak Puput, setelah di titik ini seperti apa yang dirasakan? Aku lebih plong, lebih relax, lebih enjoy, lebih happy. Sudah tidak ada tekanan atau selama ini kan mungkin buat tertekan mungkin tadi selama rumah tangga. Sekarang gimana? Emang kelihatannya tertekan ya? Mukanya beda sih lagi. Mukanya lebih beda. lebih plong lah. Ya, pokoknya sekarang saya merasakan lebih happy, lebih menjadi saya ya, pribadi, lebih menjadi saya sendiri, dan udah yang ada di otak saya sekarang ini fokus kerja, fokus untuk masa depan anak-anak. Pak Puput, mungkin selama berumah tangga untuk pekerjaan sendiri seperti dibatasi nggak sih? Karena kan kabarnya mungkin dapat kabar dirimu dibatasi dari segi pekerjaan. Yang sebenarnya seperti apa sih? Dibatasi ya? Ya mungkin kemauannya Dedi kan kemarin yang terakhir itu melarang saya untuk bekerja ya infonya, tapi saya disuruh untuk menjadi manajernya anak-anak dan disuruh
kamu udah cukup. Daripada 25% kasih ke manajer, mendingan dikasih kamu. Saya kan punya pekerjaan sendiri, nggak perlu saya berharap dari hasil pekerjaan anak-anak yang 25% itu kan. Itu yang membuat bisa Iya. dibilang gak suka. Ya salah satunya itu aja sih. Cuman itu kan karena ini udah kesini ya, yang sebelum-sebelumnya ya bukan faktor bukan itu sih. Kira-kira yang sebelum-sebelumnya ada kayak banyak lebih mendominasi atau Banyak ketidakcocokan aja dan sudah capek, udah lelah. Ada kekerasan dalam rumah tangga rumah sama KDRT nggak ada, aman. Pak Puput, sempat awal-awalnya kan gonjang ganjinya ada pihak ketiga, nanti klarifikasinya seperti apa? Nggak ada pihak ketiga sama sekali. Untuk kasus yang sekarang ini nggak ada. Sebelumnya artinya ada, Bu? Sebelumnya di tahun sebelumnya waktu pertama kali ini teman-teman udah pernah dengar juga kan. Itu memang ada, cuman untuk kasus yang sekarang nggak. Lebih real, aku lebih menjaga batin anak aku dan batin aku sendiri. Aku pengen batin aku sehat, batin anak aku juga sehat. Keluarga sendiri seperti apa Cika menanggapinya? juga, Bu. Iya, salah satunya permintaan Cika juga sih. Keluarga Pak sendiri Puput, sempat menanggapinya kemarin seperti ada apa? inisial seorang A nih, gimana menanggapinya? Yang mana tuh? Seorang abang A inisialnya. A-nya A siapa? Ayang. Ayangku. Dari luar kota. Nggak ada, itu sih nggak ada sama Sempat sekali. ada sindiran kan dari pihak Pak Dodinya gitu. Emang ngomong kayak gitu ya? Coba suruh ngomong langsung sosial. sama aku. Menanggapinya gimana? Aku nggak mau menanggapi hal itu karena itu ya nggak tahu ya itu sumber dari mana, aku pun nggak ngerti. Yang jelas nggak ada. Aku di sini ya mitra-mitra aku semua juga banyak kok yang inisial itu, terus ya inisial apalagi nih yang dipertanyakan banyak juga. Nah, kalau kabar Kak Mayang punya ibu angkat, itu seperti apa sih, Kak? Ibu angkat yang aku baru dengar ini malah. Jika dari partai Oh, nggak tahu, aku no comment. Berarti belum pernah dengar atau belum tahu sebelumnya gitu, Kak? Nggak pernah. Terus hubungan dengan Mayang Cika gimana nih Mbak? Karena kan sempat ada proyek itu ya. Mayang Cika kalau saya pribadi sebetulnya ingin tetap berjalan seperti yang sebelumnya, cuman dari pihak Dedi kan sudah tidak mengizinkan. Jadi ya udah, saya hanya mengikuti saja kemauan beliau. Jadi manajemennya bubar ya? Bukan bubar tapi sendiri-sendiri ya. Si Mayang mungkin sekarang udah dipegang sama Dedinya, kalau Cika dipegang sama Tante Irma. Soal kontrak-kontrak kemarin gimana itu Mbak? Ngurusin? Oh, tanya saja nanti sama Tante Irma, aku nggak tahu soalnya nggak ngurusin itu. Gimana Mbak Irma? Kontrak? Soal kontrak-kontrak Nah, kemarin. kontrak udah Kebetulan kemarin kan ada lagu 4 lagu yang harusnya duet. Cuman karena memang pihak sana pengennya sendiri-sendiri, akhirnya ya udah kontraknya bisa. Akhirnya Mayang sendiri, Cika pun sendiri. Cuman kalau Cika memang dikontrak 3 tahun untuk lagu. Kalau Mayang kemarin sisa 4 lagu mungkin. Nggak tahu nanti diperpanjang atau enggaknya, tergantung labelnya sih. Tapi terganggu nggak sih Mbak dengan adanya kejadian ini di proyek-proyeknya gitu? Terganggu enggak sih ya, maksudnya biasa aja. Kebetulan juga kemarin kan yang film juga dari aku juga kan, yang film horor leak itu kan dari aku juga, terus label nyanyi juga dari aku juga. Jadi sih kalau aku sih untuk bisnis lebih ke tengah-tengah aja, Cuman kalau secara pribadi aku memang megang Cika, karena kalau Mayang manajernya dipegang sama Dedi, aku hanya menyampaikan aja. Jadi aku nggak megang secara langsung. Terus dapat bagian honor nggak? Nah, honornya gimana? Saya perwakilan ya menanyakan sama beliau. Saya Irma, Kenapa? sebagai penyambung lidah juga ya dari Pak Dedi. Iya. Setelah putusan ini apakah ada bahasa maksudnya dari Ada tadi pagi-pagi langsung ngasih tahu. Karena memang lihat di berita keputusannya udah ketok palu. Dia bilang ikhlas. di belakang bahasa? Untuk saat ini sekarang saya ikhlas. Berarti dari Pak Dodi sendiri memang tidak ada langkah untuk mencoba. Sepertinya enggak. Iya sih. Cuman pengen ketemu sama Ais aja. Kak Irma, cuman tadi waktu itu juga Didi sempat mengatakan juga katanya tidak menutup kalau misalkan Cika dan Mayang itu akan tetap nyanyi bersama. Tapi di sini bilangnya pihak Dedinya sendiri malah yang maksudnya bilangnya emang pengen jalan masing-masing gitu. Yeah. Jadi gimana sebenarnya? Sebenarnya waktu pertama yang host juga kan, yang ada program untuk duet,
memang pihak Dedi juga yang memutuskan pengen sendiri-sendiri. Terus ke label juga sama, Dedi sendiri yang memutuskan sendiri-sendiri. Kalau aku pribadi ya, kalau memang mau sendiri-sendiri udah nggak apa-apa. Kalau Teh Puput sih sebenarnya pengen bareng, maksudnya jangan disangkut pautkan masalah rumah tangga dengan urusan anak-anak. Teh Puput pengennya Mayang sama Cika tetap bareng-bareng. Kalau aku pribadi bareng-bareng ayo, masing-masing pun ya terserah gimana nyamannya. Tapi kalau Dedi memang kemarin minta pengen masing-masing aja. Ya udah. Tapi Teh Puput sendiri sebenarnya kalau emang nantinya harus jalan bareng-bareng tetap ngasih izin. Kalau aku dari awal memang selalu kasih izin. Kalau aku sih lebih ngimbangin apa yang beliau mau aja. Bun, terkait dengan podcastnya Dia Puya yang dikatakan oleh Mayang bahwa Bunda Puput seorang ibu tiri yang jahat, seperti apa tanggapannya? Aduh, Emang gitu ada ya? ya? Emang ada ya? Emang ada ngomong gitu Di podcast. Oh. Jadi gini, kalau saya melihat juga, saya sempat melihat sekali, cuman belum aku ulang lagi sih, hanya sepotong-sepotong aja. Dan dengan saya terapkan ke chattingannya Mayang terakhir kali ke saya itu yang di draft panjang, dan itu sih saya yakin bukan dari kalimat Mayang ya. Jadi udah ada otak di belakang chattingan itu, karena saya paham banget di dalam itu seperti apa. Itu bentuk dari kekecewaan sebenarnya, karena memang dari chattingan Mayang terakhir itu ingin di Ramadan ini kita berkumpul kembali, intinya gitu. Cuman aku belum bisa menjelaskan langsung ke Mayang kan, karena ya satu sudah dibatasin banget. Ya mungkin dari pihak siapa yang membatasin saya kurang paham. Yang penting di sini intinya Mayang juga pun udah memblokir saya. Tapi kalau dari saya pribadi ya saya tahulah siapa yang menginginkan seperti ini. Kayaknya bukan Mayang. Kalau Mayang aku tahu banget karakter dan sifat sikapnya tuh paham banget. Berarti ada yang nyetir ya, Bun? Kurang lebih seperti itu sih kalau saya lihat. Soalnya kayaknya nggak percaya deh kalau Mayang ya. Aku juga tahu banget mereka. Soalnya bahasanya Seperti itu apa. bukan bahasa dia. Mayang Itu bahasa Paham dan mengenali banget. udah paham banget kan. Setiap ada urusan-urusan yang sifatnya agak sensitif pasti ada draft tuh di situ. Udah biasa ngedraft baru nanti dikirim. Saya paham banget siapa yang Bun, berarti bener nggak sih Bun dulu Mayang ketika tampil di pabrik harus di briefing dulu, jadi seolah-olah kelihatannya gimana? Aku nggak tahu deh. Hah? Kalau dulu waktu itu sama kita enggak. Kalau dulu waktu sama aku sih enggak. Cuman sekarang nggak tahu deh. Waktu aku pegang juga enggak sih, enggak aku briefing. Maksudnya anak usia gitu ya aku close aja gitu. Tapi kesadaran sama Mayang selama ini gimana? Teh Puput, karakternya bagaimana? Mayang tuh anak yang baik, yang penurut, yang manis, nggak neko-neko, dan dia itu lebih ke apa adanya aja. Anak-anak sih lebih ke apa adanya. Cuman kadang memang dia mungkin lebih membatasi ya, mau ngucap apa itu lebih ngebatasi, takut nanti salah atau apa gitu. Kemarin itu Mayang Cika kan berarti terlibat juga dalam satu kontrak. Kalau dibelah seperti ini kan berarti menyalahi kontrak. Itu gimana? Tapi alhamdulillah PH-nya mengerti. Labelnya mengerti. Labelnya mengerti. Berarti sudah tidak ada tuntutan hukum di belakangnya. Tidak. Kebetulan tadi Mayang juga bisa rekaman kan sendiri. Jadi kontraknya udah pisah. Satu bos cuman beda label. Maksudnya satu bos Satu owner. Satu owner tapi ada beberapa label tuh. Akhirnya dipisahnya gitu aja. Kalau Tapi dari ownernya tetap sama. Bunda sendiri akan ada tuntutan lain setelah ini maksudnya? Tuntutan apa maksudnya? Mungkin ibarat kata seiring berjalannya waktu Aisyah kan berkembang kan sekolah dan segala macam Tuntutan sebagai lain. seorang ayah kan harus Iya, aku sih nggak perlu menuntut ya untuk selanjutnya ya, sesadarnya aja, sesadarnya saja. Kalau masih mengharap atau masih merasa bertanggung jawab ya udah pasti harusnya ngasihkan ya. Cuman kalau misalkan tidak pun nggak masalah. Tapi kamu memberi apa namanya kayak takaran nggak sih untuk berapa yang harus dikasih gitu? Nggak. Enggak sih, nggak ngasih takaran apapun. MK tidak ada tuntutan. Dari Aisyah sendiri gimana tanggapannya? Maksudnya biasa punya 2 kakak kan, gitu kan. Sekarang jadi apa dia terus nanya akan bawa kemana? Ais sih udah cukup paham juga sih, maksudnya udah ngerti itu. Oh, mama sama Dedi lagi nggak satu rumah nih. Sekarang kakak aku ya kakak Cika yang ada di sini. Kakak Mayang lagi ada sama Dedi, dan Ais cukup bisa mengerti. Kalau kita ngomong tuh udah cukup mengerti. Sempat ada bahasa dari Pak Dodi juga kemarin tuh kita kok udah biasa kok Mayang ya sudah 12 tahun berdua terus gitu.
maksudnya seperti tidak ada penyesalan juga maksudnya dengan kejadian seperti ini gimana tanggapannya maksudnya? Iya syukur alhamdulillah. Kalau nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah kan, syukur alhamdulillah. Dan pasti bisa lah, mereka pasti bisa. Mereka kan udah cukup lama juga kan. Sebelum aku hadir juga kan mereka berdua. Mbak Puput dalam artian Mbak Puput untuk masalah anak-anak sebenarnya masih sama-sama lah yang mengurus dengan ya Pak Dodi. Maksudnya mengurus Ya gimana? maksudnya misal harus baik-baik aja gitu masalahnya kalau kita masih punya Nggak anak. dibatasi. Saya inginnya seperti itu, tapi kan dari pihak sana yang membatasin dengan diblokir nomor saya, diblokir nomor saya dan anak gitu. Jadi ya udah, aku sih dari dulu cuma ngimbangin aja, nggak mau banyak debat ya. Dari dulu ngimbangin aja yang dia mau ya wes lah gitu. Nah, Kak Puput katanya juga kan nanti lebaran mau ke rumah Kak Puput nih gitu, mau lebaran. Siapa? Ketemu, Mayang sama Dedi. Oh mau main gitu. Dan sekalian ngomongin untuk nafkah, mungkin Kak Puput sendiri tanggapannya seperti apa? Ada itikat, Iya, ada yang mau datang pas lebaran. Yang ngomong siapa? Dedi. Oh nggak tahu, aku belum pernah ngomong sama aku sih. Ya aku belum bisa jawab karena dia belum ngomong sama aku nggak mungkin lah jawab dari pertanyaan orang lain. Mbak Puput, selain apa sih tuntutan? Selain pisah, apa lagi tuntutan? Hak asuh anak ya. Hak asuh anak aja kan tadi Hak udah asuh anak aja. Hak asuh anak, harta gono gini atau harta bersama gitu? nggak ada harta gono gini. Nggak ada harta gono gini. Bapak melihat berita ini yang makin besar ya Bapak tentang perceraian, keluarga besar seperti apa memberi responnya? Keluarga besar aku alhamdulillah sangat support banget karena mereka juga sebetulnya mengetahui kan kronologi rumah tangga aku yang sebenarnya adalah dari keluarga inti aku ya. Jadi ya mereka yang terbaik saja untuk aku dan anak-anak aku, ya mereka hanya titip fokus untuk masa depan anak-anak aja. Menyayangkan ya sih Mbak Puput harus berpisah di momen-momen yang lagi ya Ramadan, harusnya ngumpul gitu kan? Menyayangkan ya memang ini bagian irama hidup yang harus saya jalani. Terus kalau penyesalan, saya tidak ada penyesalan karena selama ini memang saya melakukan dengan sadarnya kan. Jadi ya nggak ada penyesalan, ya udah nikmatin aja proses irama hidup ini. Momen apa sih Kak yang bikin tersadar gitu? Momen ketika udah aku pernah jelasin ya sebelumnya. Jadi ya keputusan aku bulat ya karena aku benar-benar pengen menyelamatkan batin dan jiwa anak aku, dan termasuk batin dan jiwa aku juga. Bun, mohon maaf sebelumnya terkait dengan adanya statement dari pihak Kim Out dikatakan settingan, artinya terbantahkan ya Bun dengan putusan tadi pagi. Iya itu terbantahkan banget. Sebenarnya aku sebelumnya pengen bikin apa? Ayo kamu berani taruhan nggak? Kesel itu ya Bun. Iya kemarin aku sempat diundang di salah satu podcast ya yang kebetulan ada kerjasama juga sama anak ini. Terus saya udah semangat banget ya Teh. Udah semangat banget, udah jalan, udah siap. Di perjalanan udah deket ya, 10 menit apa? 10 menit udah mau nyampe tuh dibatalin. Bukan dibatalin ya, maksudnya anak ini tuh nggak mau dateng gitu dengan alasan yang bagaimana dan itu aku udah kecewa banget. Alasannya karena mau sidang gala katanya. Emang sepenting itu dia maksudnya? Dia bilang gitu, karena ada sidang gala takutnya dia dimarahin sama Pak Faisal gitu. Akhirnya nggak datang gitu. Padahal kita udah datang mau ini ya. Iya udah semangat banget. Ayo, aku mau ketemu anak ini. Takut dimarahin sama Pak Haji. Oke. Mbak Puput, Ya. terakhir Di luar ini maksudnya tadi Mbak Puput bilang mungkin ada yang menyentuh Mayang menjadi seperti itu ya. Nah, itu bilang saya tahu Mayang kayak gimana. Ada nggak sih bentuk mungkin kekecewaan dari dia? Harusnya saya sudah punya pengganti ibu, sekarang tiba-tiba hilang lagi. Ya mungkin salah satu kekecewaan ada mungkin lah ya, salah satu kekecewaan dari Mayang mungkin ada. Kenapa sih Koma lebih tetap ninggalin Dedi gitu? Kenapa nggak bisa dibicarakan apa gimana? Mungkin itu ada sih salah satunya. Cuman aku tahu banget Mayang kok, aku tahu banget Mayang. Pernah ngechat atau dia Puput sendiri? Maksudnya di luar tanpa sepengetahuan Dedi maksudnya? Nggak, dia pasti nggak berani. Aku udah paham banget, udah tahu. Takut dia. Oke.
Puput sedikit Iya, udah. soal kan yang tuntutan 10 juta itu yang aja jadi katanya netizen gitu kan. Apa sih pekerjaan dari Dedi gitu mungkin kamu Pekerjaan, aku harus jawab apa ya? Pekerjaan dia gitu mas. Manajernya Mayang kan? Oh iya. Oke, udah ya. Kak Puput, satu lagi. Kalau misalkan nanti Ais pengen bertemu Dedi, Kak Puput akan mengizinkan atau enggak? Lihat nanti aja. Oke. Oke? Ya. Makasih ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.